Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama dengan keluarga. Mari sebelum kita masuk lebih dalam lagi di dalam ibadah kita hari ini, kita mempersiapkan hati dengan mengambil saat teduh sejenak. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah berkarya di dalam kehidupan kami, Tuhan juga yang telah menyelamatkan setiap kehidupan kami melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kami mengucap syukur jika hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk kami bersama-sama datang memuji dan menyembah Tuhan. Kami boleh mengangkat hati kami Tuhan dengan ucapan syukur karena kebaikan-Mu dan karena kasih setia-Mu. Hari ini kami mau bersama-sama masuk di dalam ibadah minggu bersama dengan keluarga kami, orang-orang terdekat kami. Tuhan, sekalipun kami dibatasi oleh waktu dan ruang, tetapi kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau memberkati setiap keluarga demi keluarga. Engkau hadir di tengah-tengah kami, di dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, mari puaskan kami dengan sukacita dan kebaikan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sangat mengasihi kami, Engkau ingin memberkati kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita boleh merasakan dan kita boleh mengecap kebaikan Tuhan. Kasih dan kesetiaannya tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama mengimani kebaikan Tuhan dengan menaikkan pujian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari bersama dengan anggota keluarga Bapak Ibu, kita bersorak-sorai, kita mengatakan sungguh Tuhan itu baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya.
saatnya kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati setiap kita. Mari sebelum kita mendengar dan diberkati oleh firman Tuhan, kita akan mempersiapkan tanah hati kita dengan menaikkan satu pujian, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi di biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi di biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Mari sama-sama katakan, Tuhan, siapakah aku ini, Tuhan? Jadi di biji mata-Mu, biji mata-Mu. Dengan
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bersama-sama pada kesempatan ini untuk kembali membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum bersama-sama kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur kami kehadirat Tuhan, Allah yang telah menciptakan langit, bumi, serta segala isinya, Allah yang tak pernah meninggalkan ciptaan karyanya. Saatnya pada kesempatan ini kami hendak membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, persiapkan hati kami, urapi setiap kami dengan kuasa-Mu yang kudus. Mampukanlah setiap kami oleh kuasa-Mu itu boleh mengerti segala rencana kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga di dalam kehidupan ini kami boleh menyatakan kasih Tuhan melalui kehidupan kami, hingga orang lain boleh melihat Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan siapkan pada kesempatan ini. Kami sambut firman-Mu hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini dari kitab Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Amin. Berbahagialah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagi setiap kita orang-orang yang suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, terlebih-lebih yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya. Dari judul perikop ini sudah memberitahukan kepada kita, yaitu tentang orang kaya yang bodoh. Tapi sebelum itu mari kita lihat bersama-sama satu kondisi, keadaan di mana Yesus pada saat itu. Kalau kita perhatikan dalam Lukas pasal 12 ayat yang pertama, dikatakan di sana bahwa sementara itu beribu-ribu orang banyak. Jadi dikatakan beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Bahwa orang yang sedang berkerumun yang mengelilingi Yesus itu begitu banyak.
Kita bisa gambarkan ini ada lautan manusia yang begitu banyak. Dan saking banyaknya saudara, bahkan tidak ada ruang lagi sehingga mereka berdesak-desakan. Nah, dalam situasi seperti ini ada seseorang yang mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus, khususnya ayat 13. Dia mengajukan satu pertanyaan dan dia berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan." Ternyata pertanyaan yang diajukan oleh seorang dari sekumpulan beribu-ribu banyak orang tadi adalah berkaitan tentang warisan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang ini berusaha menarik Yesus, orang ini berusaha membawa Yesus untuk ikut campur, khususnya dalam hal warisan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, supaya apa? Yang jelas dia ingin mendapatkan warisan itu dan ingin mendapatkan yang lebih banyak, karena meminta kepada Yesus agar saudaranya mau berbagi dengan dirinya. Jadi dia hendak membawa Yesus, hendak melibatkan Yesus dalam urusan hal warisan, urusan keluarganya. Nah, menanggapi pertanyaan seorang ini, apa reaksi Tuhan Yesus? Ayat yang ke-14 berkata, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan satu reaksi, memberikan satu respon. Siapa yang mengangkat aku jadi hakim dan kau mau hendak melibatkan aku dalam urusan warisan? Katanya lagi kepada mereka, yaitu orang banyak itu, Yesus mengajar, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan. Waspadalah terhadap ketamakan, keserakahan, kepentingan diri sendiri, dan masih banyak hal yang lain lagi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus mengerti isi hati orang yang mengajukan pertanyaan itu. Di situ hatinya dipenuhi dengan keinginan-keinginan, ketamakan, keserakahan, dan dia berharap mendapatkan yang lebih banyak dari apa yang seharusnya dia terima. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, makanya ketika Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 15 ayat 18 sampai 19, agar kita waspada, hati-hati dalam menjaga hati kita, agar kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul, 1, segala pikiran yang jahat, 2, pembunuhan, 3, perzinahan, 4, percabulan, 5, pencurian, 6, sumpah palsu, 7, hujat. Dan itulah yang menajiskan orang. Nah, dalam hal ini Yesus mengingatkan kepada kita dan kepada orang banyak itu agar mereka berjaga-jaga dan waspada terhadap ketamakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hal melibatkan Yesus dalam urusan warisan ini, orang yang mengajukan pertanyaan ini tentu punya harapan yang lebih. Dia mendapatkan yang lebih banyak. Dalam kondisi seperti ini, Yesus mengingatkan kepada kita untuk selalu berjaga-jaga dan waspada terhadap ketamakan. Sebab saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tamak tidak akan pernah memikirkan kepentingan orang lain. Dia selalu memikirkan dirinya sendiri dan tidak peduli terhadap kebutuhan orang lain. Jadi pertanyaan orang ini sesungguhnya pertanyaan untuk kepentingan dirinya sendiri, agar Yesus mendukung dia. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi seperti ini mari kita bersama-sama mewaspadai hati kita terhadap ketamakan. Supaya apa Bapak Ibu?
yaitu supaya kita tidak kehilangan sukacita, kita tidak kehilangan damai sejahtera di dalam kita mengikut Tuhan. Supaya apa juga? Supaya kita senantiasa belajar mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi cukupkan dengan apa yang ada. Jadi Yesus mengingatkan kepada orang yang banyak, dari satu pertanyaan itu menjadi bahan untuk mengajar orang banyak itu. Hati-hati terhadap ketamakan. Hati-hati Bapak Ibu yang di Tuhan, untuk kita tetap waspada dan menjaga hati kita. Sebab apa? Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ingat, ini penting sekali ketika Tuhan mengingatkan kepada kita, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ada satu puisi yang begitu indah, dan ini sangat memberikan satu motivasi kepada kita, bagaimana kita untuk bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Puisi itu berjudul, Apa yang dapat dibeli dengan uang. Saudara-saudara, puisi itu berbunyi demikian. Dengan uang kita dapat membeli rumah, tetapi bukan kehangatan keluarga. Dengan uang kita dapat membeli jam, tetapi bukan waktu. Dengan uang kita dapat membeli tempat tidur, tetapi bukan tidur itu sendiri. Dengan uang kita dapat membeli buku, tetapi bukan pengetahuan. Dengan uang kita dapat membeli dokter, tetapi bukan kesehatan. Dengan uang kita dapat membeli kedudukan, tetapi bukan rasa hormat. Dengan uang kita dapat membeli teman, tetapi bukan persahabatan. Dengan uang kita dapat membeli darah, tetapi bukan kehidupan. Apa makna di sini, saudara? Sekalipun kita punya uang yang berlimpah-limpah, tapi Yesus ingatkan kepada kita, hidupmu tidak tergantung kepada harta yang kamu miliki. Hidupmu tidaklah tergantung dengan uang yang kamu miliki. Dari puisi ini menggambarkan bahwa saudara-saudara, uang bisa dipakai untuk membeli barang, tetapi hakikatnya uang tidak bisa dapat membeli apa itu kehangatan, apa itu waktu, apa itu tidur nyenyak, apa itu pengetahuan, apa itu kesehatan, rasa hormat, persahabatan, dan kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemudian Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan di sini bahwa aku akan berkata kepada jiwaku. Manusia diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Saudara bisa berdiskusi sendiri, saudara bisa berbicara sendiri. Karena di sini dikatakan sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Bagaimana bisa? Bagaimana caranya kita bisa berbicara dengan jiwa? Mungkin kalau orang Jawa ini katakan apa namanya, batin.
Batin artinya dia berbicara kepada dirinya sendiri. Mungkin saja ini yang dimaksud adalah batin itu. Tetapi yang jelas saudara-saudara, dan ia berkata kepada jiwanya, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Dan barang-barang yang sudah aku siapkan itu, jadi orang kaya itu berbicara kepada dirinya sendiri, bisa jadi harta itu tidak akan pernah bisa habis. Meskipun dari generasi ke generasi. Tetapi saudara yang di Tuhan, memang dia memiliki harta yang begitu banyak, yang gak akan habis-habis. Nah, sekarang dengan harta yang sudah ada dan yang sudah begitu banyak itu, saudara-saudara, orang kaya itu berkata kepada jiwanya demikian, sekarang beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah, supaya bisa dapat menikmati harta yang sudah aku kumpulkan bertahun-tahun. Lumbungku sudah aku rombak menjadi besar dan penuh dengan harta, penuh dengan barang-barangku, penuh dengan hasil tanah. Jadi jika melihat kepada apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dikumpulkan, dia menghibur agar jiwanya tetap tenang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang ini yang difokuskan adalah kebutuhan jasmani. Memang tidak salah ketika kita masih terdiri dari darah dan daging, kita masih membutuhkan kebutuhan jasmani, dan itu adalah untuk bagaimana tubuh ini tetap terjaga dan terpelihara. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali yang menjadi persoalan bahwa kebutuhan jasmani, barang-barang duniawi ini menjadi tujuan hidup manusia. Nah, ini yang keliru, karena yang materi itu sekarang menjadi tujuan, menjadi sasaran, menjadi tujuan akhir manusia untuk bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dan orang ini masih berfokus kepada kehidupan di dunia yang fana ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ia tidak memikirkan pada kehidupan yang akan datang. Pikirnya yang penting aku hidup cukup puas dengan apa yang ada pada saat ini, tidak perlu memikirkan kehidupan yang akan datang. Tetapi yang sesungguhnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita meruntut kebenaran firman Tuhan, sejarah kitab suci, bahkan Nabi Musa pun telah mencatat di dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 10, hidup manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Nah, kita hari ini diberi kesempatan untuk hidup 70 tahun. Ya puji Tuhan kalau kita bisa sampai 80 tahun. Puji Tuhan jika sampai kepada angka 90 tahun, bahkan 100 tahun lebih. Puji Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, entah itu 50 tahun, entah itu 20 tahun, entah itu 70 tahun, entah itu 100 tahun, waktu yang sudah ditentukan itu sangat singkat dan terbatas. Berapapun usia saudara, itu sangat terbatas dan itu sangat singkat. Nah, kalau kita terjebak di dalam kehidupan seperti orang kaya ini, maka kita jauh dari kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena apa? Ketika kita akan mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, kita akan memasuki suatu era yang baru bersama dengan Tuhan, di mana di sana tidak 80 tahun, tidak 90 tahun, tidak 100 tahun, tetapi selama-lamanya.
Nah, jadi saudaraku yang di Tuhan, mari kita belajar bagaimana mengubah tujuan hidup kita bukan kepada satu materi penting, tapi kalau itu menjadi tujuan, itu akan sangat menghalangi kehidupan kita yang akan datang. Tuhan menghendaki agar kita memikirkan kepada satu kehidupan yang sesungguhnya. Kemudian dari perumpamaan itu, Yesus katakan orang yang seperti ini dalam perumpamaan itu tadi adalah orang yang bodoh. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga, jika jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Saudara-saudara yang Tuhan, siapa yang bisa mencegahnya? Tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita mengenal saudara-saudara kita, keluarga kita yang telah mendahului kita pulang ke rumah Bapa di surga. Biasa kita menyebut mereka almarhum, almarhumah. Karena apa? Karena mereka tidak bisa mencegah dan mereka harus menghadapi fakta kenyataan demikian. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Apa maksudnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menghendaki agar kita kaya di hadapan Allah. Apakah maksudnya? Justru ketika kita memperhatikan bagaimana pelayanan Tuhan Yesus selama 3 tahun bersama dengan murid-muridnya ketika dia mengajar, khususnya dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Untuk dapat dia beristirahat dan untuk dia bisa meletakkan kepalanya, digambarkan di sini dengan serigala yang mempunyai liang dan burung yang mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Jelas di sini saudara, dalam hal materi anak manusia jauh jika diperhitungkan dari materi. Bahkan pengakuan Petrus dan Yohanes ketika mereka melayani seorang yang lumpuh di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Jadi di dalam diri Petrus, seorang murid Yesus, seorang rasul, dalam pengakuannya kepada orang yang lumpuh itu, yang biasa meminta-minta di pintu gerbang Allah itu, dia berkata di hadapannya, ingat, emas tidak ada padaku, perak tidak ada padaku. Jadi memang yang materi tidak menjadi prioritas bagi Petrus dan Yohanes dalam pelayanannya, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Maka orang yang lumpuh sudah lebih dari 40 tahun itu bisa berdiri, bisa berjalan, bisa berlari-lari, bisa melompat-lompat sambil memuji-muji Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pengakuan Petrus dan Yohanes, apa yang aku punyai, yaitu Yesus dari Nazaret. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa melihat apakah harta kita yang terbesar dalam hidup ini. Ingat, ketika kita punya Yesus,
yang adalah Tuhan, yang adalah Allah, firman yang menjadi manusia. Disitulah sesungguhnya kekayaan kita. Makanya saya bersyukur punya Yesus, karena itulah kekayaan yang sesungguhnya. 1 Korintus 1 ayat kelima, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Jadi ketika aku punya Yesus, disitulah sesungguhnya kekayaan itu, dalam perkataan dan juga dalam pengetahuan. Jadi orang yang punya Yesus Kristus, dia punya segala-galanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa kekayaan bagi orang-orang yang percaya. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Ini sangat penting dalam kehidupan kita Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bagaimana pengenalan kita akan Yesus Kristus, mengenal siapakah Yesus Kristus. Di situ kita akan memiliki satu pengetahuan dan yang akan membuat kita kaya dalam segala hal. Mengenal Yesus Kristus dengan benar, maka disitulah sesungguhnya kekayaan kita. Ini penting sekali saudara. Mari kita sungguh-sungguh belajar mengenal siapakah Yesus itu. Ayat yang terakhir dari 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai 19. Bagaimana Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya dia mengingatkan orang-orang yang kaya. Artinya orang-orang yang memiliki harta yang begitu banyak. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan satu, tinggi hati. Jadi orang kaya yang memiliki harta yang banyak, ingat, tidak boleh tinggi hati. Dan orang yang kaya itu jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaannya, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, menjadi kaya dalam suka memberi, menjadi kaya dan membagi apa yang mereka miliki. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi Paulus mengingatkan, mencapai kepada satu hidup yang akan datang. Itulah hidup yang sebenarnya. Makanya Paulus berani berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, karena Paulus akan mendapatkan suatu kehidupan yang sebenarnya, yang tidak hanya 70 tahun, yang tidak hanya 80 tahun, yang tidak hanya 90 tahun atau 100 tahun, tetapi selama-lamanya. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini boleh memberkati dan menguatkan kita agar fokus tujuan kehidupan kita bukan dibangun kepada materi, tetapi mari kita membuat satu fokus tujuan hidup kita seperti Kristus hidup, karena kita sedang menuju kepada kehidupan yang sebenarnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas segala kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang boleh kami terima dan kami renungkan bersama-sama. Biarlah Tuhan, firman Tuhan ini menjadi pelajaran bagi kami, supaya kami tidak menjadi bodoh dalam kehidupan kami di dunia ini, tetapi kami boleh memiliki kekayaan di hadapan Allah. Apakah kekayaan di hadapan Allah? Itu ada dalam Yesus Kristus. Biarlah kami senantiasa terus membangun hubungan dengan Tuhan Yesus, membangun hubungan dekat dengan Allah, sehingga dari situlah sungguh ada kekuatan. Karena di dalam Yesus Kristus ada kekayaan yang luar biasa
yang disediakan bagi orang-orang yang mau percaya kepadanya. Terima kasih buat firman-Mu hari ini yang telah mengarahkan kami kepada satu kehidupan yang sebenarnya, yang mana kehidupan yang sesungguhnya nanti bukan hanya 70 tahun, bukan hanya 80 tahun atau 100 tahun atau berapa tahun, tetapi selama-lamanya. Biarlah ini juga menjadi fokus kehidupan kami saat ini. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini. Meteraikan apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami renungkan ini, sehingga menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Bapak Ibu. Puji Tuhan kalau kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dan dasar bagi kita untuk terus menghadapi kehidupan ini. Kemana kita mencari tempat perlindungan, kemana kita mencari kasih yang sejati. Karena saat ini dunia sedang dilanda bencana, dunia sedang dilanda oleh wabah. Bahkan banyak orang mencari kasih yang sejati itu. Mari kita menemukan hanya di dalam Yesus yang telah memberikan kasih yang tanpa batas. Kasih-Nya sungguh sangat terbukti ketika Tuhan sudah berkorban untuk saudara dan saya. Melalui pujian ini, mari kita diingatkan untuk kita terus datang kepada perlindungan yang kekal, yaitu Tuhan sendiri. Haleluya, mari sama-sama naikkan pujian ini. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Tuhan, kami perlu Kau. Kami perlu Kau, keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, keajaiban-Mu. Kami
jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan. Kami perlukan Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah mengikuti ibadah kita hari ini dengan baik dan banyak berkat Tuhan yang boleh kita nikmati di sepanjang ibadah kita hari ini. Kita akan akhiri ibadah ini. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri dan mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, atas segala pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami saat ini. Kami mengucap syukur atas segala berkat-berkat Tuhan, kemurahan yang telah Tuhan curahkan di sepanjang ibadah kami hari ini. Berkati terus bangsa dan negara kami Indonesia yang terus menangani masalah COVID-19. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiran-Mu, terimalah berkat daripada Tuhan. Allah mengarahkan wajah-Nya kepada engkau. Allah hendak mencurahkan berkat-Nya atas engkau. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Sang Putra, kuat kuasa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silahkan duduk, kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.